Hai everyone, pada video kali ini kita akan membahas Arduino lagi. Lebih tepatnya kita akan membahas seal Arduino. Untuk yang belum tahu basic Arduino bisa kalian cek di deskripsi video ini. Untuk seal Arduino banyak sekali di pasaran saat ini, seperti seal untuk mengontrol motor, seal terhubung dengan internet, seal untuk mengontrol LCD, dan masih banyak lagi tentunya. Seal kali ini yang kita bahas adalah Multifunction Extension Board untuk Arduino Uno. Merupakan modul berbagai macam sensor dan komponen yang sudah terangkai di pin Arduino, sehingga kita akan menggunakannya hanya menyusunnya di atas board Arduino R3 kita. Untuk mengetahui pin yang terhubung ke Arduino, di seal ini sudah tertulis D untuk digital pin dan A untuk analog pin. Seal ini memiliki VCC 5V DC, ground dan tombol reset, serta pin digital D7, D8, TX, TRX yang bisa digunakan yang memiliki pin output. Ada juga pin analog A3 yang dapat digunakan juga. Kita bahas paling ujung dulu, yaitu memiliki dua push button di mana yaitu D2 dan D3. Terdapat dua buah LED merah dan biru. LED ini berada di pin 12 dan pin 13. RGB LED yang berada di pin 9 sampai pin digital 11. Terdapat juga IR receiver yang berada di pin D6. Serta sensor cahaya berada di pin analog 1. Seal ini juga dilengkapi dengan buzzer yang berada di pin 5. Ada juga potentiometer di analog 0. Dan tidak ketinggalan juga sensor LM35 yang berada di pin analog 2. Komponen terakhir pada seal ini yaitu DHT11 yang berada di pin digital 4. Setelah kita membahas komponen dan pin, kita akan melakukan percobaan sederhana. Yang pertama kita akan mencoba Blink LED. Kalian bisa buka Arduino IDE, klik file, pilih example, basic click, dan blink. Di Arduino LED built-in tertanam di pin 13, jadi LED built-in ini adalah untuk LED 13. Tahap akhir upload ke Arduino. Jika sudah diupload maka LED akan berkedip seperti ini. Percobaan selanjutnya yaitu on off dua buah LED. Pada percobaan kedua ini kita tinggal tambahkan LED di pin 12. Bisa tulis integer LED 2 di pin 12. Di void setup LED dijadikan outputan. Untuk di void loop bisa copy paste LED 1 di pin 13 untuk LED 2 di pin 12. Terus rubah LED built-in menjadi LED 2 dan upload ke Arduino, maka LED akan bergantian menyalanya. Percobaan ketiga kita akan menyalakan LED dengan push button. Kita bisa menggunakan code yang di awal tadi dan bisa menambahkan push button di code ini. Push button 1 di pin 2, push button 2 di pin 3. Kita buat parameter untuk push button 1 dan 2. Lalu kita masuk ke void setup. Di void setup, push button 1 dan 2 dijadikan inputan. Di void loop, kita rubah semua kode di percobaan 1 dan kedua. Kita buat persamaan dari variabel yang kita bawa di awal. Jika button 1 high atau ditekan, maka LED pin 13 akan hidup. Dan sebaliknya, jika push button 1 tidak ditekan, maka LED 1 tidak menyala. Kalian bisa copy paste ini untuk push button kedua dengan perintah dirubah untuk menghidupkan LED 2. Jika sudah, kalian bisa upload ke Arduino. Dan hasilnya saat kita tekan push button 1 maka LED akan hidup. Dan jika kita tekan push button 2, LED di pin 12 akan menyala. Kita masuk ke percobaan keempat yaitu mencoba RGB. Kalian bisa mendefinisikan LED RGB di pin 9 sampai pin 11. Kita masuk ke void setup. Di void setup, LED RGB dijadikan outputan. Masuk ke void loop. Pada RGB setiap warna memiliki kodenya masing-masing. Kalian bisa melihat kodenya seperti ini. Dan setiap warna kita bisa kasih delay 1 detik. Kita buat void pembacaan RGB dengan analog read.
Jika sudah upload ke Arduino, maka LED RGB akan menyala sesuai warna yang kita sudah masukkan di awal kita. Percobaan kelima, kita akan mencoba sensor LDR atau sensor cahaya. Tulis integer analog 1 untuk LDR-nya dan buat indikator LED di pin 12. Buat variabel LDR, masuk ke void setup, tulis serial begin 9600. LED dijadikan outputan. Untuk void loop, variabel value akan membaca sensor LDR. Lalu serial print akan menampilkan pembacaan LDR. Dan tampilkan pembacaan sensor. If jika LDR membaca di bawah 300, maka LED akan menyala. Sebaliknya, jika sensor membaca di atas 300 atau di keadaan terang, maka LED akan off. Jika sudah upload ke Arduino dan hasilnya saat LDR tidak dapat cahaya, LED indikator akan menyala. Percobaan ke-6 ini kita akan membaca sensor infrared atau IR receiver. Ada dua tahap menggunakan infrared ini. Code yang pertama, kita akan mencari dahulu alamat IR dari remote kita. Dari alamat itu nanti kita bisa gunakan untuk on-off LED. Di sini saya gunakan remote RGB seperti ini. Kita bisa mencari dua alamat, tombol biru dan merah. Kalian bisa download code-nya di deskripsi video ini. Setelah diupload, kalian bisa tekan tombol biru dan merah. Di serial monitor akan menampilkan alamat remote tersebut. Catat alamat remote ini dan nanti kita masukkan di code kedua. Selanjutnya kita masuk ke code utama IR. Pertama, masukkan library sensor IR. Selanjutnya buat variabel result. Void setup, ketik serial begin 9600, lalu LED merah di pin 12 dan LED biru di pin 13. Di bagian void setup kita akan mengaktifkan sensor IR-nya. LED merah dan biru dijadikan outputan. Untuk void loop, jika sensor menerima perintah dari remote dan saat terbaca alamat LED merah, maka LED pin 12 akan hidup dengan delay 2 detik. Kalian bisa copy paste untuk LED biru dengan dirubah alamat remote dan LED yang kita gunakan nanti. Jika sudah diupload ke Arduino, maka LED akan menyala sesuai remote yang kita tekan. Kita masuk ke percobaan ke-7 yaitu sensor LM35, di mana sensor ini dapat membaca suhu di sekitar sensor tersebut. Kita buat LM35 di pin analog 2, buat variabel LM35. Masuk ke void setup, tulis serial begin 9600. Di void loop, variabel hasil LM akan membaca analog read LM35. Kalian bisa masukkan rumus untuk LM35, yaitu hasil LM35 dikali 0,4888 dan serial print akan menampilkan hasil pembacaan sensor tersebut dengan delay 1 detik. Jika sudah diupload, maka sensor akan membaca suhu di sekitar sensor tersebut.
Percobaan ke-8 kita akan menggunakan potensio dan buzzer di satu kesempatan, di mana potensio akan menghidupkan buzzer. Kita buat potensio dan buzzer di analog kosong dan buzzer di pin 5. Buat variabel analog sama dengan 100. Di void setup buzzer sebagai outputan. Masuk ke void loop. Pembacaan sensor akan membaca dari analog potensio. Jika pembacaan sensor lebih besar dari variabel yang kita buat di awal, maka buzzer akan berbunyi. Dan sebaliknya, jika buzzer kurang dari variabel analog, maka buzzer mati. Jika sudah diupload, maka buzzer akan berbunyi sesuai perintah potensio yang kita atur. Kita masuk ke percobaan terakhir di video ini. Kita akan membaca sensor DHT11. Pertama, masukkan library DHT11 dan DHT pin di pin 4. Selanjutnya kita gunakan DHT type yaitu DHT11 buat variabel DHT11. Buat juga variabel T untuk nanti kita gunakan di code kita. Kita buat juga LED merah dan biru di pin 12 dan 13. Kita masuk ke void setup, tulis serial begin 9600. DHT begin untuk memulai sensor untuk di sistem kita, dan pin mode LED merah dan biru sebagai outputan. Kita masuk ke void loop. Variabel T akan membaca suhu dari DHT11. Serial print akan menampilkan tulisan suhu dan pembacaan sensor. If jika suhu kurang dari 30 derajat, maka LED biru akan hidup. Tapi jika suhu terbaca di atas 31 derajat, maka LED merah akan menyala. Terakhir, kasih delay 1 detik. Dan saat diupload ke Arduino, maka sensor akan membaca suhu di sekitar ruangan kita. Saat suhu di atas 31 derajat, maka LED merah akan menyala. Kita sudah membahas tuntas seal yang sangat keren satu ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai habis di video ini. Oh ya, semua code di video ini kalian bisa download di deskripsi di video ini secara gratis. Dan akhir kata, sampai jumpa di video selanjutnya.